Oke, selamat malam pemirsa SBY di rumah. Kita sudah berpisah dengan tahun 2012, kita pastinya kembali dengan Teknovasi Take to the Future. Bareng saya Arthur dan pastinya kita akan ngebahas berbagai macam tentang teknologi 1 jam ke depan. Dan yang kalau untuk tahun 2013 ini kita akan membahas sesuatu yang bisa membuat pikiran kita fresh. Membuat pikiran kita bisa terbuka lagi dan bisa dioprak-aprik lagi. Karena kita akan ngebahas yang namanya hacker. Kayaknya orang-orang di rumah kalau ngomongin hacker, iya BBM saya kemarin habis dihacker, ya kan? Biasanya kayak gitu-gitu. Itu bisa dibilang juga salah satu hacker juga karena menyalahgunakan sesuatu dengan yang namanya sebuah cyber. Karena itu adalah sebuah cybercrime juga dan banyak hal yang bisa kita kutik-kutik dari sana. Tidak hanya sesuatu yang buruk, tetapi ada juga yang baik dari sana. Kita bicara-bicara dengan Pak Wawan ini. Oke, selamat malam Pak Wawan. Kita pastinya di teknologi. Makin seger ya tahun 2013, ya, makin seger ya Pak Wawan. Semangat baru, kebahagiaan baru, dan terutama pola pikir baru. Nah, luar biasa. Pak Wawan tuh dari awal selalu bicara sama saya, kita nggak boleh yang namanya selalu berdiri dan tetap di pikiran yang sama. Kita harus merasa tidak aman, dan kita harus berpikir baru. Yang penting pikiran kita Pak yang fresh Pak ya. Fresh dan baru. Nah, dan orang-orang yang selalu fresh itu kemungkinan besar adalah orang-orang yang hacker-hacker itu Pak ya. Iya. Jadi orang melihat sesuatu sistem yang mereka rasa itu sistem yang tidak baik, sistem yang kurang oke, keamanannya kurang terjamin, akhirnya mereka mencoba menghack. Gitu Pak ya. Bisa dikatakan begitu, tapi sebenarnya esensialnya adalah semua hacker pasti kreatif. Betul. Kalau nggak kreatif tidak mungkin dia coba-coba. Nah, dia coba-coba itu namanya udah kreatif. Orang kreatif biasanya berpikir lain. Tidak mungkin orang kreatif itu berpikir stuck atau linear, tidak. Tapi dia biasanya menjebol stagnasi berpikirnya sendiri terlebih dahulu. Kemudian dia mencoba menganalisis sistem keamanan situs-situs lain dan melihat kelemahan dan kemudian entah apa yang dilakukan. Betul, dan berarti kalau kita definisiin sendiri, seorang hacker itu pasti kreatif. Tapi kalau definisi asli nih Pak, seorang hacker sendiri itu apaan sih? Mungkin beberapa pemirsa di rumah yang masih ada yang belum tahu, hacker itu apaan? Saya dari yang saya pelajari bahwa pertama kali resolusi tentang hacker itu dibawakan oleh Richard Stallman dari MIT. Tapi konotasinya bukan negatif, bukan merusak, tapi konotasi positif, yaitu menjebol stagnasi yang sudah ada. Zaman dahulu ceritanya revolusi digital dikuasai oleh Microsoft dan itu adalah membayar, harus semua software membayar. Richard Stallman memulai dengan istilahnya GNU, bahwa software free open license. Nah, dia menjebol dari monopoli Microsoft itu menjadi software dia minta untuk free. Jadi menurut Richard Stallman, hacker itu istilahnya menjebol segala stagnasi yang konvensional. Sesuatu yang konvensional harus dijebol dengan yang baru, ide baru. Ide-ide lama dijebol diganti ide baru. Itulah yang istilahnya etika hacker yang seharusnya yang pastinya ada gitu ya. Sama aja kayak ini ya, kayak bonek. Pertama kali bonek itu apaan, terus mungkin dengan perkembangan zaman, bonek itu akhirnya agak sedikit negatif Pak ya. Betul. Dan sama juga seperti hacker itu dulu, memang hacker itu menjebol sesuatu yang seharusnya stagnan, sesuatu yang ya begitu-begitu aja. Konvensional ya Pak ya. Dan akhirnya dibuat yang baru, tapi zaman sekarang ya sesuatu yang pengen baru-baru terus, beberapa orang makin pintar, banyak crack di mana-mana, akhirnya dibobol, akhirnya jadi cybercrime Pak ya. Iya, betul. Oke, dan kalau ngomongin soal hacker sendiri, di Indonesia nih kalau ngomongin hacker, di dunia paling banyak di mana sih Pak kalau ngomongin hacker? Tentu kalau yang pinter-pinter di Amerika ya. Dulu ada yang namanya Kevin Mitnick, itu lumayan terkenal. Dan dia sempat dipenjara beberapa tahun ya. Tapi sekarang kelihatannya direkrut oleh FBI. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu saya membaca FBI barusan dijebol. Tapi saya masih tidak terlalu percaya karena kemungkinan FBI menyediakan satu server yang lain yang memang khusus untuk supaya orang kecelek. Jadi yang asli tetap disimpan, ini yang cadangannya. Saya baca beberapa waktu lalu, kira-kira belum sampai ada seminggu FBI dijebol oleh seorang hacker. Dan hari ini saya baca situs FBI dihack, di-deface oleh seorang hacker dari Jember. Tapi dia remote dulu dari Amerika, baru dari Amerika dia mencoba menjebol situsnya SBY. Oke. Seperti itu. Bukan dari Jember Utara pasti Pak ya?
Nggak tahu ya itu ya. ya. Bisa jadi. Jember Utara itu harus dijebol juga itu. Kalau nggak dijebol ya Berbahaya, Pak. Tapi kalau ngomongin soal hacker-hacker, ada juga istilah yang saya sempat dengar adalah namanya cracker. Jadi kalau hacker kan orang yang menghack sesuatu, kalau cracker itu orang yang mengcrack sesuatu. Bisa dijelasin nggak, Pak? Siapa tahu ada sedikit perbedaan atau mungkin banyak sekali perbedaannya, Pak? Hacker itu awalnya konotasinya positif. Kalau cracker ini sebenarnya yang negatif itu cracker. Termasuk dulu saya sekitar tahun 1990 tahun 2000 itu kebanyakan menjebol kredit card. Untuk orang Indonesia pakai kredit card yang udah udah ada listnya, kemudian dipakai belanja di Amerika, di Eropa untuk aneh-aneh, beli Harley Davidson, untuk beli apa aja lah seperti itu. Itu kalau cracker biasanya seperti itu, konotasi negatif, melakukan sesuatu menjebol yang istilahnya crime. Tapi kalau hacker ini sebenarnya tidak, menjebol segala sesuatu yang stagnan dan konvensional. Perbedaannya terutama ada di situ. Seharusnya kalau hacker sama cracker bedanya benar-benar adalah negatif. Cracker itu untuk kepentingan pribadi sendiri. Betul. Kalau hacker mungkin dia kepentingan pribadi karena dia tidak puas terhadap sesuatu yang sistem itu, tapi bisa membuat orang lain juga lebih berguna, Pak ya? Iya, betul. Oke, tapi kalau ngomongnya soal cracker, ada hacker. Kalau cracker itu berarti menggunakan kartu kredit. Saya juga sempat ingat kalau ngomongin kartu kredit, Indonesia sempat salah satu negara yang di blacklist oleh Amazon dan juga eBay dengan pengiriman barang karena terlalu banyak juga orang-orang yang nge-crack kartu kredit zaman dulu, Pak ya. Betul sekali. Sekarang akhirnya sempat dibuka lagi ya, beberapa tahun ini akhirnya dibuka lagi, zaman dulu sempat tidak dibuka. Berarti bisa dibilang kalau orang Indonesia juga lumayan jago-jago. Dulu Indonesia terkenal paling banyak cracker kartu kredit. Kalau jago sebenarnya tidak, karena sebenarnya gini, Mas. Berarti bisa saya garis bawahi banyak kreativitasnya dari orang Indonesia ya, Pak ya? Cuman gini, sebenarnya tidak bisa dikatakan kreatif, karena kartu kreditnya sudah di-list, kita tinggal lihat terus dimasukin. Kita bakal balik lagi di Teknovasi, tapi kita akan kedatangan tamu yang namanya adalah Pak Jamie, nanti kita di segmen 2. Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Sebagai advokat dengan memiliki aktivitas yang tinggi, bertemu dengan banyak orang, maka dibutuhkan stamina yang prima. Untuk menjaga stamina dan kesehatan, dibutuhkan makanan dan minuman yang berkualitas. Minum susu bubuk kedelai Afis secara rutin akan menjamin kesehatan dan stamina tetap fit. Sehat hari ini untuk menjaga kesehatan masa depan. Afis susu bubuk kedelai plus daun sirsat plus buah naga, minumlah setiap hari agar sehat. Dibuat dan diolah dengan bahan-bahan pilihan berkualitas, diproses dengan mesin-mesin modern dengan cara higienis. Mau sehat? Minum Afi! Kita kembali lagi di Teknovasi, Take to the Future. Masih bareng saya dan kita sudah ditemani oleh Pak Wawan, dan tadi saya kira sudah janji juga akan ada tamu istimewa lagi, ada Pak Jamie, dan satu lagi yang paling luar biasa itu ada namanya Pak Aditya. Selamat malam untuk semuanya, silakan masuk Bapak, tepuk tangan dong untuk narasumber kita yang luar biasa ini. Saya juga lupa mengenalkan di sebelah kiri saya, selamat malam Pak, silakan monggo. Wih, Pak Adit gimana? Luar biasa, selamat tahun baru. Oh ya, saya belum mengucapkan selamat tahun baru untuk Teknovasi yang di rumah ya. Sebelah kiri saya ini ada teman-teman dari ISTTS, dan mereka juga akan memamerkan mereka sudah menghack pikiran mereka dengan menerobos sesuatu yang sudah ada, dan mereka akan memberikan sesuatu penemuan-penemuan yang baru. Tapi nanti kita ngobrol dengan mereka, kita menyapa-nyapa
para pakar-pakar teknologi di samping saya dulu nih ya. Selamat malam Pak. Malam. Waduh Pak Jemi. Pak Jemi, kalau tadi kan kita sempat ngomongin soal yang namanya hacker, ya kan? Nah kalau sumama Pak Jemi ini kan dari Padinet. Nah kalau dari Padinet sendiri nih kalau ngomongin membahas soal sedikit aja soal hacker tuh gimana sih? Apakah sesuatu yang positif, sesuatu yang negatif, apa sesuatu yang harus dituntas, apa bagaimana cara solusinya menghadapi mereka semua? Sebenarnya tergantung tujuannya. Jadi kita mungkin biasanya ada yang tool. Jadi sebenarnya sudah ada tools yang bisa kita ambil secara gratis. Gitu. Tools. Jadi cuma tergantung kebutuhannya. Kita ada yang untuk kepentingan pribadi atau ada yang mungkin iseng tapi istilahnya nggak ngapa-ngapain, pokoknya saya sudah bisa ternyata ngehack website itu, ngehack servernya si B, ngehack servernya si C gitu. Atau ada yang pengen nunjukkan jati dirinya, pengen ini atau kelompoknya tertentu, misalnya biasanya device kan, device by siapa seperti itu. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya memandang dari tergantung tujuannya aja. Tujuannya baik apa enggak gitu. Betul, ya. Pokoknya yang jelas namanya nge-hack adalah sesuatu membobol sesuatu yang ada gitu, tapi tujuannya baik apa enggak gitu ya. Tapi Mas Arthur, kita waktu satu company, saya dengan Jami satu company pernah punya pengalaman. Silakan Jami mungkin bisa cerita bagaimana dulu melakukan satu hacking dan jadi Pak Jimi sendiri pernah menghack sesuatu? alumni. Dulu ada istilahnya kecoa elektronik. Ya, dulu kita semua ikut boleh ceritakan sedikit Pak, siapa tahu nanti pemirsa di rumah juga terinspirasi. Kita memang otak kita juga harus berkreatif terus, betul Pak? Coba. Dulu terus terang karena persaingan bisnis, silakan. Sebenarnya termasuk hal yang ingin saya lupakan itu. Sudah terjadi lama sekitar 10 tahun. Ini pengakuan dosa ini. 10 tahun yang lalu gitu. Zaman Pak Harto masih ganteng ya berarti ya? Biasa zaman dulu kan mungkin ada sering istilah tembak-tembakan, terus istilahnya kita masuk servernya, acak-acak servernya orang, seperti itu ya. Dulu sebenarnya juga nggak sengaja sebenarnya, kita istilahnya dulu itu yang mungkin boleh dibilang ada mungkin kasarnya persaingan bisnis atau apa. Kita nembak si A gitu kan, ternyata yang kita kirim itu kegedean. Jadi kita nembak si A, providernya si A ini ikutan down. Gitu. Sebutkan saja providernya. Kebetulan waktu itu providernya Telkom. Jadi ya sebenarnya sama seperti yang tadi, mungkin ada yang berita bahwa yang ngehack situsnya SBY dari luar negeri. Luar negeri itu sebenarnya istilahnya perantara aja. Perantara, kita dulu nyebutnya kapal induk. Kapal induk? Iya, kita remote dari sini, tapi yang kita hack servernya orang. Kenapa kita hack servernya orang? Karena dulu, anggap sekarang pun kita koneksinya berapa besar? Kecil kan, masih kecil, mungkin sekarang 1 mega, 2 mega. Dulu masih saya zaman 64 kbps itu sudah besar. 64 aja udah besar ya? Ya? Nah, kita cukup remote salah satu server yang kita hack tadi, ya kita hack, kita bisa akses ke sana. Koneksinya cukup besar gitu kan, zaman dulu tahun 2000 sampai 2003, 2005 itu kan di sana koneksinya sudah besar. Mungkin yang banyak itu dulu server Korea, gitu. Server di Korea, di Cina yang masih banyak hole-nya. Nah, itu yang kita buat nembak. Yang dikirim kan besar. Jadi gini, kita di Jogja, pertama kita device server di Amerika. Server Amerika ini yang nembak server provider di Indonesia. Dulu terus terang waktu itu Telkom. Sempat seperti itu Pak ya? Iya. Berarti hitungannya dengan berbagai macam cara kita mungkin Pak Wawan juga Pak Jemi melakukan sebagaimana caranya biar bisa menemukan satu titik jalur bisa nembak gitu Pak ya? Sebenarnya gini, kenapa kita harus ke Amerika dulu? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah bandwidth kita untuk menjatuhkan provider yang lebih besar jelas kita lebih kecil. Jadi akses kita untuk menyerang yang lebih besar kita tidak punya kekuatan. Butuh backup ya? Ya, sehingga kita ke Amerika dulu. Amerika ini punya kekuatan yang lebih besar untuk menjatuhkan target tujuan kita. Yang kedua tentunya supaya tidak teridentifikasi. Kalau langsung dari kita dilacak, IP-nya ketahuan, kita segera masuk sel nanti. Iya, tapi sekarang sudah teridentifikasi, silakan diambil, diringkus. Langsung dijemput, habis ini langsung dijemput ya. Tapi kalau ngomongin berarti sebelah ya, habis ini jemput sebelah terus terang. Berarti kalau kita ngomong soal hack-hacking juga, berarti yang namanya koneksi data itu juga benar-benar sangat mempengaruhi juga Pak ya. Jadi kita koneksi itu benar-benar mendukung para hacker-hacker itu untuk melakukan tindakannya. Kalau Pak Aditya sendiri gimana nih Pak? Menyikapi hal itu Pak dari Dalutama. Begini,
Kalau dulu kan mungkin karena aktualisasi diri gitu ya, anak muda. Tapi terakhir-terakhir ini ada beberapa cerita yang sudah mulai masalah komersial. Kan ada yang jual pulsa online gitu ya. Nah, tapi ini yang resmi, tapi servernya itu online dan IP-nya publik, tentunya bisa diakses dari luar. Nah, itu ada pencurian pulsa semacam itu, lalu dia menjual pulsanya lebih murah. Oke. Bukan hanya pulsa telepon, tapi juga pembayaran PLN apa segala macam. Dia broadcast itu, padahal bukan punya sendiri. Dan itu sudah tertangkap di Jakarta. Nah, ini sudah mulai ke komersial, jadi urusannya duit ini, sudah bukan aktualisasi lagi. Jadi zaman berubah, zamannya Mas Jami kan aktualisasi diri gitu. Anak-anak zaman sekarang ini karena budaya pop itu karena infiltrasi TV, radio, konsumerisme apa segala macam, akhirnya dicari duit. Gitu. Buat update Twitter, mesti beli pulsa, akhirnya nyari duit Pak ya kalau zaman sekarang. Zaman dulu kan nggak ada Twitter Pak ya. Zaman dulu punya handphone genggamnya segede gaban begini udah seneng ya zaman dulu ya. Atau nggak telepon mobil udah seneng banget. Di mobil ada telepon, wow gitu. Zaman sekarang tukang beca aja bawa handphone ya. Beda banget kalau zaman dulu sama zaman sekarang. Tapi kalau kita ngomongin lagi soal ngehack dengan adanya koneksi yang cepat, apakah bisa dibilang dengan ada koneksi cepat akan mendukung hacker-hacker dan juga cracker itu bisa merajalela, apa malah bagaimana nih Pak? Kalau menurut saya dengan koneksi yang cepat itu akan menambah kreativitas hacker. Jadi dunia hacking ini tidak stuck. Ini justru malah menurut saya nanti akan semakin maju, semakin canggih, semakin sophisticated. Karena kecepatan internet yang tinggi, mereka bisa langsung membaca update-update terbaru dari dunia hacking seperti itu. Ini justru akan memicu hacking-hacking yang modusnya benar-benar baru. Seperti yang sekitar 1 minggu yang lalu FBI disinyalir kena hack ya, tapi saya masih belum terlalu yakin kalau itu benar-benar server aslinya dari FBI ya. Betul. Masa FBI sampai sembrono itu, saya mikir masih half lah, setengah-setengah lah. Masih. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ini adalah Pak Joni. Silakan Pak Joni. Sekedar sharing aja mungkin kalau yang namanya hacker itu ada dua ya, namanya white hat hacker dan black hat hacker. Ya. White hat and black hat. White hat dan black hat. Seperti tadi di mention bahwa ada yang ke arah kartu kredit itu yang disebut dengan carding. Itu yang black hat. Atau yang white hat. Salah satunya yang sempat pengalaman aja, saya adalah konsultan teknologi informasi yang biasanya mengaudit soal keamanan jaringan. Nah, biasanya kita mengaudit itu dengan beberapa level Pak, seperti tadi disebutkan ya, ada beberapa leveling. Sampai mulai dari yang menggunakan level agak pinter sampai level paling goblok. Nah, kok ya celakanya, level paling goblok biasanya paling gampang tembus. Betul. Caranya paling goblok adalah dengan yang namanya social engineering. Betul. Jadi saya menggunakan line telepon internal perusahaan, saya telepon mbaknya operator, mbak permisi saya dari IT-nya, tolong mbaknya kemarin dapat password apa ya? Mbaknya ngomong passwordnya ke saya, ya kan? Itu nggak perlu teknologi apa-apa, itu cara paling gampang sepertinya ya. Jadi memang benar sekali diomongin bahwa hacker itu bagaimana kita berpikir out of the box, bagaimana kita menemukan jalan atau jalan kelinci sedikit pun aja bisa kita exploit sebesar-besarnya gitu. Nah. Mungkin sekedar saya lempar aja, mungkin ada pertanyaan dari saya gini, sebenarnya kita punya peluang itu karena salah setting. Kalau dari network security ya, kita ngomong kontennya network security, kita punya peluang itu yang pertama karena salah setting, yang pertama itu, ataukah karena memang bugs atau security hole? Kalau menurut saya, yang namanya security itu tidak pernah final. Jadi kreativitas hacker itu akan selalu menemukan hole terus, nggak mungkin final. Duluan mana telur sama ayam gitu ya? Iya. Kita jadi ngomongin telur sama ayam jadinya. Dan akhirnya Microsoft, Apple justru membayar para hacker seperti Firefox. Betul. Dia menantang siapa yang bisa menjebak dia, menghack ini, kasih duit. Betul. Malah ditantang seperti seperti itu. Luar biasa. Tapi nanti kita akan ngebahas lagi soal ngehack itu juga. Kita ngomongin soal cybercrime. Kita ada cuplikan bagaimana cybercrime itu ada dan ini dari China. Langsung aja kita lihat. Menurut Ketua Dewan Komite Kongres Intelijen,
kepentingan ekonomi Amerika berada dalam bahaya. Pada sidang Kongres lalu, perwakilan Mike Rogers menuduh rejim Tiongkok melakukan serangan cyber yang mengincar kepentingan Amerika Serikat. Serangan mata-mata ekonomi Tiongkok mencapai batas yang tidak bisa ditoleransi. Aliansi kami di Eropa dan Asia akan mengkonfrontasi Beijing dan meminta mereka menghentikan pembajakan ini. Rejim Tiongkok selalu menyangkal tuduhan ini, tapi menurut Rogers, sudah rahasia umum bahwa Tiongkok ada di balik semua serangan hacker. Bicara saja pada analisis sektor swasta dan mereka akan mengakui rejim Tiongkok berada di balik semua serangan cyber ini. Menurut Rogers, perusahaan yang terkena serangan cyber takut jadi sasaran pembalasan jika mengadu ke pers. Setelah mengalami bisnis yang sulit dengan rejim Tiongkok, Google mengaku telah menjadi sasaran hacker di sana. Para hacker mencoba memperoleh software Google beserta identitas email para aktivis HAM Tiongkok. Ikuti SBO TV Female Fun Walk dan raih kesempatan mendapatkan beragam hadiah menarik. 13 Januari 2013 di lapangan Convex Grand City, Surabaya. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor berikut. Eliana Salon, Lost Hair Treatment and Bridal Manufacture, terletak di Jalan Raya Kenjeran nomor 495, Surabaya. Eliana Salon, sebuah pusat perawatan rambut yang sudah berpengalaman selama 50 tahun. Apabila Anda mengalami rontok, botak, ketombe, serta uban, maka solusi yang tepat untuk Anda adalah Eliana Salon. Eliana Salon, keberhasilannya sudah tidak diragukan lagi. Datang dan buktikan sendiri di Eliana Salon, Jalan Kenjeran 495, Surabaya. We are back on Teknovasi Take to the Future. Masih bareng saya Arthur. Kita tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kita semua di sini. Temanya untuk malam ini adalah Hacking Your Brain. Kita berawal dari sebuah hacker-hacker yang ada di dunia. Dari mereka bisa diomong tadi Pak Joni bilang sesuatu yang dari hal kecil aja. Kita menggunakan kesalahan orang, kesembronoan orang yang belum beranjak ke teknologi. Seperti tadi kita nelpon orang, passwordnya apa ya? Terus dikasih tahu. Itu bukan, kita sudah tidak perlu masuk ke teknologi, itu cuma dari sosial itu aja. Atau mungkin dulu pernah kita tahu kasus yang agak sedikit besar di Indonesia, yaitu Klik BCA. Nah, itu juga sempat jadi booming besar banget dan diraup keuntungan besar banget oleh salah satu orang karena orang salah ngetik klik jadi CLIKI atau apalah kebalik-balik, akhirnya mereka dapat banyak uang. Itu banyak banget hacker. Tapi kalau kita ngomong lagi adalah kenapa mereka bisa seperti itu, karena yang tadi dibilang, we have to think out of the box. Dengan seperti itu, kita akan menjadi seorang yang lebih hebat, seseorang yang lebih baik.